Muhammad M. Husni. Kami akan menjelaskan mekanisme pengisian SPT formulir 1770 untuk PPh wajib pajak orang pribadi. Untuk membantu kami dalam mengerjakan SPT, kami mengambil dan juga mengerjakan studi kasus yang ada di sini. Yang mana studi kasus ini mengambil dari studi kasus wajib pajak yang bernama Ahmad Zidan. Yang mana Ahmad Zidan ini adalah seorang pedagang alat tulis kantor dengan merek dagang Toko Zidan Smart. Toko Zidan Smart ini berlokasi di Jalan Krakatau, Kelurahan Karangkempel, Kecamatan Semarang Timur. Toko Zidan Smart terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Timur. Lalu juga untuk lokasi bisnis Ahmad Zidan ini berlokasi di Jalan Stadion 44 48 di Kelurahan Karangkempel, Kecamatan Semarang Timur. Istri dari Ahmad Zidan ini bernama Nabila Suaka yang juga mengelola toko busana wanita dengan merek Nabila Cantik yang berlokasi di Jalan Maluku, Kelurahan Karangkempel, Kecamatan Semarang Timur. Di sini adalah data penghasilan dari Ahmad Zidan dan juga istri, karena mereka ini pendapatannya digabung dan juga pembukuannya digabung, sehingga nantinya pelaporan SPT-nya dijadikan satu juga. Berdasarkan perhitungan pembukuan, total pendapatan yang diperoleh Zidan dan juga istri itu melebihi 4,8 miliar, yang mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, untuk penghasilan yang di atas 4,8 miliar maka seorang wajib pajak harus melakukan pembukuan dalam laporan SPT-nya. Berdasarkan kasus Ahmad Zidan, kami akan melakukan beberapa hal mengenai pengisian dan juga pelaporan SPT. Yang pertama adalah kami akan membuat perhitungan penghasilan neto fiskal atas pekerjaan dari usaha Zidan dan juga istri. Lalu juga kami membuat perhitungan PPh pasal 21 yang telah dipotong. Lalu juga kami membuat rekap perhitungan PPh tidak final lainnya yang dipotong atau dipungut pihak lain. Lalu juga kami akan menghitung PPh terutang sebelum dipotong dan dipungut pihak lain. Lalu kami menghitung PPh terutang setelah dipotong dan dipungut pihak lain. Lalu juga menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, yang mana seluruh penugasan ini akan kami input dan kami masukkan ke dalam SPT nomor dokumen 1770. Lalu juga kami membuat SPT PPh WPOP Zidan untuk tahun pajak 2021. Itu form terlampir tadi 1770. Lalu juga kami membuat SSP-nya. Formulir 1770 tampilan 4 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, yaitu terdiri dari harta pada akhir tahun, utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga dengan mengisi nomor NPWP dan nama wajib pajak. Bagian A, harta pada akhir tahun terdiri dari deposito tanah, bangunan, mobil dan mobilier, yaitu sejumlah 10.004.100.000 rupiah. Adapun bagian B, utang pada akhir tahun, Ahmad Zidan memiliki utang kepada Bank BNI pada tahun peminjaman 2019 dengan jumlah utang 900 juta rupiah. Dan bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama, Ahmad Zidan Soska sebagai kepala keluarga dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha. Yang kedua, Nabila Suaka sebagai istri dan bekerja sebagai pengelola toko. Adapun Bapak Zidan dan Ibu Nabila memiliki 3 orang anak, 1 mahasiswa dan 2 pelajar. Formulir 1770 tampilan 3 SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terdiri dari penghasilan yang dikenakan pajak final, dan yang kedua penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan yang terakhir penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah dengan mengisi nomor NPWP dan nama wajib pajak. Bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final, yaitu penghasilan bunga deposito dengan penghasilan sebesar 17.600 dengan tarif 20%. Jadi PPh terutang penghasilan deposito yaitu 3.520.000 rupiah, dan penghasilan
atas tanah atau bangunan yaitu sebesar 145 juta rupiah dengan tarif 10%. Jadi PPh terutang penghasilan atas tanah dan bangunan yaitu 14.500.000 rupiah. Adapun penghasilan dividen yaitu sebesar 156 juta dengan tarif 10%. Jadi PPh terutang dari penghasilan dividen ialah 15.600. Dan adapun untuk jumlah dari keseluruhan PPh terutang yaitu 33.620 juta. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hanya berupa warisan dengan jumlah 890 juta rupiah. Untuk bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah itu tidak ada, jadinya tidak diisi. Baik, lalu kemudian masuk ke bagian formulir 2 untuk SPT 1370, SPT tahunan PPh wajib pajak barang pribadi. Untuk wajib pajaknya Ahmad Zidan Suaka, yang mana di sini berisikan daftar pemotongan utama oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini ada bagian A, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan ditanggung oleh pemerintah. Untuk kasus ini itu ada 3. Yang pertama itu ada PT Teratai Mulia dengan bukti pemotongan 1.1/12/21/0001 pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2022 dengan jenis pajak PPh 21 dan jumlahnya sebesar 2.775.000. Nah, ini bisa didapatkan dari perhitungan bukti pajak yang telah dilampirkan oleh PT Teratai Mulia. Bisa dilihat di sini PPh hasil akhirnya adalah 2.775.000. Kemudian yang kedua ada dari bendahara pemerintah dengan jenis pajak PPh 22 senilai 1.200.000. Dan yang ketiga ada dari PT Bahari dengan jenis pajak PPh 23 pada tanggal 20 bulan 5 2021 dengan jumlah PPh yang dipotongnya adalah 560.000. Sehingga total dari jumlah bagian lainnya adalah 4.535.000. Nah, selanjutnya lanjut ke formulir 1771 lembaran 1 di halaman 2 yang berisikan mengenai pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, penghitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan penghitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Yang di sini di atas ada bagian B mengenai penghasilan neto dalam negeri usaha dan atau pekerjaan bebas. Tapi pada kasus ini tidak ada sehingga dikosongkan. Lalu di bawahnya pada bagian C adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, ini didapatkan dari pemberi kerjanya adalah PT Teratai Mulia dengan penghasilan brutonya 193.200.000 dan pengurangan penghasilan brutonya sebesar 11.700 sehingga penghasilan netonya adalah 181.500. Nah, jumlah pada bagian C-nya 181.500. Kemudian di bawahnya itu ada bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Untuk bagian D ini hanya ada bagian sewa sebesar 28 juta sehingga total jumlahnya adalah 28 juta. Baik, kemudian berikutnya pada lampiran 1 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Di mana di sini mengisi lagi NPWP dan nama wajib pajaknya, dan kemudian untuk auditnya di sini tidak dilakukan audit. Kemudian untuk yang pertama adalah penghasilan dari
usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Yang pertama itu ada peredaran usaha, yang dimana itu adalah total dari penjualan neto dari toko Jidan Smart dan Nabila Cantik pada tahun 2021, yang dimana totalnya tadi adalah 6.866.700.000. Kemudian ada harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualannya itu sama total dari toko Jidan Smart dan Nabila Cantik, yang dimana totalnya adalah 3.287.250.000. Dan untuk laba rugi bruto usahanya di sini peredaran usaha dikurang dengan HPP yang hasilnya adalah 3.579.450.000. Kemudian untuk biaya usahanya yaitu totalnya dari toko Jidan Smart dan Nabila Cantik ditotalkan jumlah biaya usahanya didapatkan itu adalah senilai 1.647.758.500. Dan untuk penghasilan netonya dikurangkan dari laba rugi bruto usaha dikurangi dengan biaya tadi, jadinya adalah hasilnya untuk penghasilan neto adalah 1.931.691.500. Kemudian ada yang kedua itu penyesuaian fiskal, di mana di kolom 2A diisi biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang dimana di soal ini untuk pribadi ada gaji dan upah untuk yang mana ini ada perbaikan dan pemeliharaan gedung 23.500.000, kemudian ada perbaikan dan pemeliharaan kendaraan 10.800.000, ada surprise kantor juga, ada administrasi dan umum termasuk biaya perjalanan pribadi. Yang dimana ditotalkan dari biaya-biaya pribadi tadi adalah 41.420.000. Dan kemudian ada harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan, di mana di sini dijelaskan sumbangan senilai dari total toko Jidan Smart dan Nabila Cantik totalnya senilai 2.055.000. Kemudian ada gaji yang dibayarkan kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya, yang dimana tadi Jidan membayar gaji atau upah senilai 31.200.000. Kemudian ada sanksi administrasi di sini dikatakan adalah 300.000. Sehingga jumlah dari penyesuaian fiskal positifnya adalah 74.975.000. Dan kemudian ada yang ketiga itu penyesuaian fiskal negatif. Di situ karena di soalnya tidak ada, jadi dikosongkan, di mana jadinya jumlah bagiannya dari bagian A adalah dari 1, 2, dan 3 tadi senilai 2.666.500 rupiah. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan juga telah diikut pada lampiran-lampiran SPT formulir 1770, maka tahap terakhir adalah pengisian formulir induk. Yang mana pada pengisian formulir induk yang perlu diperhatikan pertama adalah pada bagian kolom atas kanan mengenai kolom pajak pada kasus Ahmad Jidan. Di sini adalah pelaporan untuk pajak tahun 2021 itu dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Lalu juga wajib pajak harus mengisi data pribadi. Yang pertama adalah NPWP, lalu ada nama wajib pajak, di sini adalah Ahmad Jidan. Lalu juga jenis usaha atau pekerjaan, di sini Ahmad Jidan bekerja pada bidang dagang. Pendapatannya itu berasal dari pendapatan pada bidang dagang. Lalu juga status kewajiban suami istri. Untuk Zidan ini karena penghasilan dan juga NPWP-nya mengikuti suami, jadi statusnya adalah kakak. Artinya adalah kewajiban untuk membayar pajak itu dijadikan satu. Lalu berikutnya adalah hal-hal yang perlu diikut ke dalam formulir induk pada SPT 1770.
Yang pertama itu adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ini adalah penghasilan neto yang telah dihitung keseluruhan dari keseluruhan yang telah dihitung tadi, yang mana total keseluruhannya ini senilai 2.666.500. Ini dapat dilihat atau berdasarkan dari perhitungan pada lampiran 1 halaman 2 yang di sini, yang mana di sini adalah jumlah berdasarkan penyesuaian fiskal. Setelah penyesuaian fiskal itu jumlahnya itu senilai 2.666.500.000. Lalu juga ada di sini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini berdasarkan bukti foto yang telah dikeluarkan oleh PT Terakhir Mulia tadi. Penghasilan netonya sebesar 181.500.000 dapat juga dilihat pada lampiran 1 halaman kedua. Di sini berdasarkan bukti foto yang telah dikeluarkan PT Terakhir Mulia itu sebesar penghasilan netonya 181.500.000. Lalu juga ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini berasal dari lampiran 1 halaman 2 juga. Ini pendapatan atas sewa sebesar 28 juta. Lalu seluruh penghasilan tadi dijumlahkan sehingga mendapatkan jumlah penghasilan neto itu sebesar 2.216.166.500. Lalu di sini juga setelah perjumlahan itu, di sini adalah untuk penghasilan kena pajak. Untuk kompensasi kerugian untuk Ahmad Zaini itu sebesar 58.041.500. Lalu ada jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian itu sebesar 2.185.125.000 berasal dari jumlah penghasilan neto dikurangkan dengan kompensasi kerugian. Lalu untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari Ahmad Zaini ini, dia berstatus KI3, itu total penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 126 juta. Sehingga penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP, maka penghasilan kena pajak dari Ahmad Zaini ini sebesar 2.032.125.000. Lalu untuk PPh terutang dari Ahmad Zaini ini sebesar 553.637.350 rupiah. Tidak ada pengembalian atau pengurangan PPh 24 yang telah dikreditkan, sehingga total PPh terutangnya tetap sebesar 553.637.350 rupiah. Lalu ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang berdasarkan bukti potong itu sebesar 4.535.000. PPh yang harus dibayar sendiri itu jadi jumlahnya 549.102.350 rupiah berdasarkan dari PPh terutang digunakan dengan PPh yang telah dipotong. Lalu ada PPh yang dibayar sendiri atau yang telah dicicil oleh Ahmad Zaini dari periode sebelumnya, sehingga jumlah kredit pajaknya itu sebesar 225 juta. Berdasarkan pengurangan dari total PPh terutang dengan pajak yang dapat dikreditkan, itu maka sisa pajak terutangnya sebesar 324.102.350 rupiah. Maka artinya Ahmad Zaini sebagai wajib pajak harus membayar pajak sebesar 324.102.350 rupiah. Untuk angsuran PPh untuk berikutnya, Ahmad Zaini itu telah membayarkan sebesar 45.358.530. Artinya senilai ini akan dapat menjadi pengkredit atau dapat mengurangi jumlah PPh terutang pada pembayaran SPT berikutnya. Lalu pada kolom yang paling bawah di sini harus diisi kembali nama lengkap sebagai pengisi. Di sini dapat oleh wajib pajak atau puasa. Di sini ada tanggal pengisian, lalu nama lengkapnya Ahmad Zaini karena Ahmad Zaini mengisi SPT sendiri, lalu NPWP dan juga tanda tangan dari yang menulis SPT. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan juga pengisian dari SPT nomor formulir 1770, maka itu tadi yang dapat kami jelaskan mengenai mekanisme pengisian dengan perhitungan pembukuan untuk SPT formulir 1770 dengan objek pajak atau wajib pajak itu Ahmad Zaini, lalu juga
total pajak yang harus dibayarkan atau PPh terutangnya itu sebesar Rp324.102.350 Itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai mekanisme pengisian SPT formulir 1770 untuk wajib pajak orang pribadi dengan perhitungan pembukuan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.